Hai, berjumpa kembali di channel Sweet Mangostin. Kali ini kita akan belajar tentang materi turunan fungsi bagian yang pertama. Nantinya di bab selanjutnya akan ada turunan fungsi bagian yang kedua ya, lebih ke aplikasinya nantinya. Kita mulai dari menentukan turunan fungsinya dulu. Nanti kita akan membahas cara menurunkan dan ada beberapa contoh soal ya. Nah, ini jika diketahui fungsi fx a x pangkat n. Nah, di sini x-nya adalah variabel, a dan n-nya nanti berupa angka ya atau konstanta. Maka turunannya sebagai berikut. Jadi f aksen x-nya, nah di sini kalau turunan diisi aksen ya. Kalau turunan keduanya berarti aksennya ada 2, seperti itu. Jadi f aksen x-nya sama dengan a kali n. Nah, n ini dari mana? N ini adalah pangkatnya yang kita kalikan ke depan. Terus ada x-nya tetap variabelnya, dan pangkatnya kita kurangi 1. Nah, jadi gampangnya seperti itu. Pangkatnya kita kalikan ke depan, jadi a kali n. Variabelnya tetap, dan pangkatnya dikurangi 1. Selanjutnya, nah ini untuk notasinya. Jika fx turunannya adalah f aksen x, jika y, maka turunannya adalah y aksen. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Kita punya 3 contoh soal, langsung saja yang pertama ya. Nah, ini adalah fx sama dengan 4x pangkat 6. Ini gampang, jadi pangkatnya kita kalikan ke depan, dan pangkatnya kurangi 1. Jadinya, pangkatnya bawa ke depan jadi 4 kali 6, ini dikurangi 1 pangkatnya. Tinggal hitung biasa, jadinya ini jadi 24, x pangkat 5. Harusnya gampang ya. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, ini tidak bisa kita turunkan langsung dulu. Ini bisa lebih mudah dengan x pangkat 6-nya kita bawa ke atas dulu nih. Semoga masih ingat sifat-sifat perpangkatannya. Nah, ketika pangkat yang di bawah ini kita bawa ke atas, maka tandanya ganti dia. Yang tadinya positif jadi negatif. Yang tadinya 6 jadi pangkat min 6. Kalau sudah seperti ini, kita kerjakan seperti soal nomor 1. Jadi 3 pangkatnya kali ke depan, min 6. Variabelnya tetap, dan pangkatnya kita kurangi 1. Ini dihitung jadi min 18, x pangkat min 7. Nah, di sini agar pangkatnya jadi positif, ini bisa kita bawa ke bawah lagi ya. Jadi min 18 per x pangkat 7, yang tadinya minus 7. Oke, selanjutnya. Nah, di sini agak susah karena ada akarnya. Biasanya yang tidak terbiasa menghitung ini agak bingung. Pertama yang kita lakukan adalah akarnya kita jadikan pangkat dulu. Nah, di sini 3x kali x pangkat setengah. Nah, x pangkat setengah ini adalah dari akar x ini. Jadi kalau akar x artinya x pangkat 1/2. Kalau akar pangkat 3 dari x berarti x pangkat 1/3 dan seterusnya ya. Sekarang, nah ini sifat eksponen lagi. Kalau ada variabel dikali variabel berpangkat, maka pangkatnya harus kita tambah. Jadi x pangkat 1 kali x pangkat setengah artinya 1 tambah setengah. 1 tambah setengah jadinya 1/2 atau 3/2. Nah, sampai di sini baru bisa kita kerjakan menggunakan rumus yang tadi. Jadinya 3-nya tetap, pangkatnya kali ke depan, jadi dikali 3/2. Variabelnya tetap, dan pangkatnya kita kurangi 1. Ini dikali, jadinya 9/2 x pangkat 3/2 kurang 1, jadinya 1/2. Sampai di sini sudah benar, tapi bisa kita kerjakan lagi, atau bisa kita rubah jadi bentuk akar lagi nih.
Jadi X pangkat setengah itu adalah akar X. Maka hasilnya adalah 9/2 akar X. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke sifat dari turunan fungsi ya. Kita punya beberapa sifat di sini diketahui. Apabila U dan V adalah fungsi X dan A adalah konstanta, maka berlaku rumus berikut. Nah, jadi di sini kita punya dua fungsi X ya, yaitu U dan V. Nanti A adalah konstanta atau angka biasa. Yang pertama, Y sama dengan U plus minus V. Nah, di sini artinya kita pakai salah satu ya, bisa plus bisa min, jadi tidak dipakai keduanya langsung. Maka Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Nah, ini cukup mudah sebenarnya. Selanjutnya yang kedua, Y sama dengan A kali U pangkat N. Di sini A dan N-nya nanti berupa angka biasa. Terus U-nya adalah sebuah fungsi X. Maka Y aksennya sama dengan, nah di sini pangkatnya kita kalikan ke depan lagi, jadi A kali N, U-nya tetap, pangkatnya kita kurangi 1. Nah ini ada tambahannya, kita kalikan lagi dengan turunan dari U-nya, atau kita kalikan dengan U aksen. Nanti di contoh soal bisa lebih mudah dipahami ya. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah bentuk perkalian ya. Jadi Y sama dengan U kali V. Maka Y aksennya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Selanjutnya yang keempat ini bentuk pembagian. Jadi U dibagi V. Maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Di sini biasanya untuk lebih mudah mengingat, nah ini polanya sama ya. Ini dan bagian sini sama ya, cuma bedanya ini plus, ini min. Itu sekedar untuk lebih mudah mengingat ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal tentang sifat-sifat turunan fungsi. Ini soal yang pertama, ada dua ya, 1A dan 1B. Kita mulai dari yang 1A. Nah, di sini sesuai dengan sifat yang pertama, ini harus kita cari turunan dari masing-masing sukunya ya. Nah, jadi di sini untuk 2x pangkat 6, berarti kan 6-nya kita kalikan ke depan, jadinya 12. X-nya tetap, pangkatnya kurang 1, jadinya 5. Selanjutnya ini, jadinya 4 kali min 7, dapatnya min 28. X pangkat 3, pangkatnya kurang 1, dikali lagi 3 kali 3 jadinya 9, terus pangkatnya dikurangi 1 jadi 2. Nah di sini ada min 8x. Kalau x-nya pangkat 1, maka turunannya langsung koefisiennya, jadi langsung 8. Kalau ada konstanta atau yang tidak mengandung unsur x, maka turunannya adalah 0 atau tidak ditulis. Cukup mudah ya. Selanjutnya yang nomor B, ini menggunakan sifat yang kedua ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi A-nya di sini adalah 3, terus U-nya adalah fungsi X, yaitu yang di dalam kurung X pangkat 3 tambah 2X, terus N-nya pangkatnya yaitu adalah 4. Pengerjaannya berarti kan pangkatnya kita kalikan ke depan, 4 kali 3 jadinya 12. U-nya tetap, terus pangkatnya dikurangi 1 jadi 3. Selanjutnya adalah ini ya, ada U aksen atau turunan dari U-nya. X pangkat 3, turunannya adalah 3X pangkat 2. Jadi kan 3-nya kali ke depan, 3 kali 1, 3. Terus pangkatnya yang tadinya 3 jadi 2. Terus ada 2X, maka turunannya adalah langsung 2 saja ya, karena X-nya pangkat 1. Selanjutnya 12 ini bisa kita kalikan ya ke sini, karena kan ini pangkat 1, kalau ini pangkat 3 nggak bisa.
Jadi 12-nya hanya bisa kita kalikan ke sini. Jadi 12 kali 3x kuadrat jadinya 36x kuadrat. 12 kali 2 jadinya 24. Ini turun. Jadi seperti itu cara mencari turunan fungsinya menggunakan sifat-sifatnya. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, ini kita menggunakan sifat yang nomor 1 lagi. Cuma di sini ada tambahannya, yang ditanya adalah G aksen 3. Jadi kita cari G aksen dulu. Kita cari satu-satu. 3x pangkat 4 berarti 4-nya kali ke depan. 4 kali 3 12. 4-nya kurang 1 jadi 3. 3 kali min 5 min 15. Pangkatnya dari 3 jadi 2 dikurang 1. Min 4x jadi min 4. Kalau min 4 yang di belakang ini hilang ya. Sekarang kita ganti x-nya dengan 3. Karena yang ditanya adalah G aksen 3. Maka ini x pangkat 3 jadi 3 pangkat 3. X pangkat 2 jadi 3 pangkat 2. Kita kerjakan pangkatnya dulu. 3 pangkat 3 adalah 27. 3 pangkat 2 adalah 9. Kita sederhanakan. Ini dikali dapatnya 324. Ini dapatnya 135 dikurang 4. Disederhanakan jadi 185. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Kita mulai dari yang 3A dulu. Ini ada sebuah fungsi fx yang ditanya adalah turunan fungsinya. Kalau dari soalnya, ini kita bisa gunakan sifat yang ketiga ya. Nah, jadi kita harus mencari U aksen dan V aksennya. Jadi ini adalah U, ini adalah V. U-nya adalah 2x tambah 3, maka U aksennya adalah 2. V-nya adalah 5x kurang 2, maka V aksennya adalah 5. Kita masuk ke rumusnya. F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Jadi tinggal kita ganti saja. U aksen ganti 2, V-nya ganti 5x kurang 2, U-nya diganti 2x tambah 3, V aksennya ganti 5. Sekarang bisa kita kalikan ke dalam ya. 2 kali ke dalam, 5 juga kali ke dalam. Ini jadi 10x, ini dikali jadi min 4. 5 kali 2x, 10x. 5 kali 3, 15. Disederhanakan, 10x, 10x jadinya 20x. Min 4 tambah 15 dapatnya 11. Selanjutnya ke soal nomor 3B. Nah, ini kita menggunakan sifat yang keempat ya. Jadi yang di atas adalah U, yang di bawah kita misalkan V. Sama seperti tadi, kita sebaiknya mencari U aksen dan V aksen terlebih dahulu. Jadi U-nya adalah X tambah 3, maka U aksennya adalah 1. V-nya bawahnya 2X min 4, maka V aksennya adalah 2. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, ini tinggal diganti saja ya. Jadi dimasukkan sesuai keterangan yang sudah kita cari tadi. Sekarang tinggal disederhanakan. Nah, untuk bawahnya ini biasanya tidak usah dikerjakan ya. Tergantung dari kalau dia soal pilihan ganda, sesuaikan dengan pilihan. Kalau soalnya EC, bawahnya bisa tidak dikerjakan. Jadi dibiarkan. Kita fokus ke atasnya. Jadi karena dikali 1, tetap ya 2x min 4. Kalau ini yang dikali ke dalam itu 2 dan min ya. Jadi yang dikalikan adalah min 2. Min 2 kali x, min 2x. Min 2 kali 3 jadinya min 6. Bawahnya tetap. Selanjutnya dikerjakan 2x min 2x habis. Min 4 min 10. Min 4 min 6 jadinya min 10. Jadi ini adalah penyelesaian dari soal kita yang ketiga. Semoga bisa dipahami.
Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Ini kita menggunakan sifat yang ketiga ya. Jadi sama seperti tadi, cuma ada tambahannya. Yang ditanya adalah G aksen 2. Jadi kita turunkan dulu, nanti X-nya kita ganti dengan 2. Pertama kita tentukan dulu. Nah, jadi U-nya itu adalah yang ini ya. X kuadrat min 6X tambah 10. Maka U aksennya adalah 2X dikurang 6. Lalu V-nya kita misalkan 3X min 4 dipangkatkan 3. Maka V aksennya adalah, ini kita menggunakan sifat yang kedua ya. Jadi pangkatnya kali ke depan. Jadi 3 kali 1 jadinya 3. Di sini fungsinya tetap yang dalam kurung. Pangkatnya dikurang 1. Yang tadinya 3 jadi 2. Dikali turunan dari yang ada di dalam kurung ini. Jadinya 3X min 4. Turunannya adalah 3. Selanjutnya ini bisa kita sederhanakan. 3 kali 3 dapatnya 9 ya. 3X min 4 dipangkatkan 2. Selanjutnya karena U aksen dan V aksennya sudah ketemu, kita bisa masukkan ke rumusnya ya. Jadi tinggal diganti saja U aksen V tambah U V aksen. Tinggal diganti semuanya mengikuti dari yang ditentukan tadi. Sekarang kita cari G aksen 2. Nah, jadi setiap X yang ada di sini kita ganti dengan 2 ya. Jadi 2 kali X, 2 kali 2, 3X jadi 3 kali 2, X kuadrat, 2 kuadrat, 6X, 6 kali 2, ini lagi 1, 3 kali 2. Di sini harus hati-hati mengerjakannya ya. Jadi kita kerjakan yang di dalam kurung dulu pastinya. Ini dikali dulu jadi 4, ini dikali jadi 6, 2 pangkat 2, 4, ini jadi 12, ini jadi 6 ya. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung dulu ya. Jadi 4 kurang 6 dapatnya min 2. Di sini 6 kurang 4. 6 kurang 4 kan 2 ya. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Selanjutnya 4 kurang 12 min 8. Min 8 tambah 10 jadi 2. 9 ini tetap 9. 6 kurang 4. Nah, ini dapatnya 2. 2 pangkat 2 kan 4. Kita sederhanakan lagi. Ini dikali. Dapatnya min 16. Ini dikali jadinya 2 kali 4 kan 8. 8 kali 9, 72. Min 16 tambah 72. Dapatnya adalah 56. Selanjutnya soal yang kelima. Nah, di sini diketahui fungsi H dengan X pangkat tertingginya adalah pangkat 6. Yang ditanya adalah H aksen, H double aksen, dan H triple aksen. Atau turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga ya. Kita mulai dari turunan yang pertama dulu. Nah, ini adalah H aksen X, jadi ini 6-nya kali ke depan, terus pangkatnya kurang 1 ya. Ini kan 1X pangkat 6, jadi 6 kali 1, 6. Terus ini jadi 24, X-nya jadi pangkat 3. Min 3 kali 3, min 9, X-nya kurangi 1, pangkatnya. Ini dikali jadi 8X pangkat 1 ya. Dari 2 ke 1, kurang 1. Min 5X, nah karena pangkatnya 1 X-nya, maka turunannya adalah koefisiennya. Konstanta diturunkan habis ya. Selanjutnya turunan keduanya kita lanjutkan menurunkan dari turunan pertamanya. Ini 6 kali 5 30, X-nya jadi pangkat 4, 24 kali 3 jadi 72, pangkatnya jadi pangkat 2. Ini min 9 kali 2, min 18, X pangkat 1, kurang 1 pangkatnya, plus 8X, berarti turunannya adalah 8. Min 5,
konstanta diturunkan habis ya. Selanjutnya turunan ketiga, berarti turunan keduanya diturunkan lagi sekali. 30 dikali 4, 120, pangkatnya kurang 1. 72 dikali 2, 144, pangkatnya kurang 1 lagi. Min 18x pangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya saja. Min 18, konstanta 8 diturunkan habis ya. Oke, sekian pembahasan soal kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Let it go, make my body go, make our bodies high.